شهادة لهم ولا حلم ولا علم يرى. قال الله تعالى وأعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih hidupkan kita sampai detik ini. Ada orang yang detik sebelumnya masih hidup, sekarang udah nggak hidup. Kematian ini adalah sebuah kepastian yang mana hadirin mulia hanya orang-orang cerdas saja yang mau memikirkan. Orang kalau bodoh-bodoh nggak ngerti dan nggak mau mikir mati apa nantilah. Maka Rasulullah katakan orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala siapa? Orang yang paling banyak mengingat mati. Siapa yang paling banyak mengingat mati? Dia orang yang paling cerdas dalam pandangan siapa? Dan mempersiapkan bekal mati. Orang kalau ingat mati nggak mungkin korupsi, nggak mungkin. Nggak mungkin dia jahat sama orang, nggak mungkin dia tulis komennya jelek-jelek, nggak mungkin dia fitnah orang, nggak mungkin dia gibah orang, nggak mungkin dia zalim sama orang. Ya. Orang kalau ingat mati pasti jadi orang baik. Hatta orang itu tidak beriman dan beramal, tidak beragama, maaf ya, orang tidak beriman. Kalau dia ingat mati, udah jahat. At least dia mati ingin dikenang sebagai orang baik. Coba apa untungnya jadi orang jahat? Ada nggak untungnya jadi orang zalim? Semua orang membenci, ya Allah benci. Bahkan iblis pun kadang benci sama orang manusia. Itu Fir'aun Pak, iblis itu geleng-geleng kepala Pak. Aku ini setan ini, tapi nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Tapi ada manusia yang mengaku jadi Tuhan. Nah, maka hadirin sekalian, hari-hari, setiap hari, setiap kita bangun tidur, pas bangun yang kita ingat apa? Mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ada kalimat mati. Segala puji Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku dari mati aku yang sementara. Iya Pak. Ini kalau saya lihat wajah-wajah ini nggak lama lagi, benar. Serius Pak, Muhammad Taufiknya. Dulu pas ketemu masih hitam jenggot Pak Taufik, sekarang udah putih semua. Saya pun bercermin udah pada putih semua Pak. Ya Pak, angkat kepalanya Pak, jangan tidur Pak. Sebelum puasa angkat kepala Pak, ini penting ya. Makanya mulai hari ini hadirin sekalian, kita buat persiapan. Apa persiapan yang paling penting? Iman. Semua amal tanpa iman tak ada nilainya. Perkara iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Yang dipanggil berpuasa siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Orang tak beriman puasa dapat pahala. Jadi tak mungkin ada kekuatan berpuasa. Mana ada cerita itu orang enggak yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, lalu dia puasa. Ada orang yang katanya puasa, Pak, pucat bibirnya. Pas puasa, buka puasa, buker di antri, Pak, doanya paling panjang, Pak. Ternyata siang dia udah minum. Gak ada yang tahu, oke. Maka puasa ini kata Allah amalan untukku. Nanti Allah akan siapkan satu pintu khusus untuk orang berpuasa. Ar-Rayyan. Ya. Jadi sebelum kita meninggalkan dunia, pastikan iman kita sempurna tanpa ada kesyirikan sedikit kepada Allah. Orang-orang mukmin tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yakin ya Pak? Bapak kalau perlu apa-apa mintanya sama siapa? Benar sama Allah Pak. Kita kalau lapar minta makan sama siapa? Sama istri, pembantu teriak. Ingat nasi padang, ingat warteg, ingat GoFood. Pernah nggak pas lapar yang kita ingat Allah? Terus doa sama Allah, ya Allah minta makan ya. Bagi aku makan ya. Allah perintah pada hal itu sekalian. Dalam satu hadis kursi, Bapak boleh baca di kitab Muntakab Hadis bab di bab tauhid. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum harama, sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Fala tazalamu, janganlah saling menzalimi. Ya Pak. Tidak ada ceritanya Allah menakdirkan seorang hamba masuk neraka. Mana ada cerita? Dari mana belajar agama kita?
Ini aku habis mencuri di takdir Allah. Aku habis berzina, kan Allah yang menggerakkan aku berzina. Kok bisa kau nisbatkan keburukanmu kepada Allah? Gak bisa. Ketika kalian dapat perkara yang kalian sukai, kata Allah, pujilah aku. Tapi ketika mendapat perkara yang tidak kalian sukai, jangan mencela siapapun kecuali celalah dirimu sendiri. Allah beri kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal untuk berpikir, gunakan. Jadi Allah melarang kita untuk berbuat zalim. Suami tak boleh zalim kepada istri, istri tak boleh zalim kepada suami, ayah tak boleh zalim kepada anak. Begitu juga sebaliknya, tetangga tak boleh zalim kepada tetangga. Bapak maaf ya, tinggikan bangunan rumahnya tanpa si izin tetangga, zalim tak? Terhalang cahaya matahari, angin sepoi-sepoi masuk ke rumah tetangga gara-gara rumah kita ketinggian. Itu jadi masalah di akhirat. Ibu-ibu kalian masak, masakannya tercium oleh tetangga, lalu kalian tak bagi tetangga, zalim kan? Zalim. Ya. Bahkan kata guru saya ini, kita belikan anak kita mainan, Pak. Kata Kiai Zero Nomor. Lalu dilihat oleh anak tetangga kita. Menangis anak tetangga gara-gara melihat mainan anak kita. Zalim enggak, Pak? Itu Pak, dia rasa, belajar rasa. Terus gimana solusinya ini? Ya udah kita belikan 2. Anak kita 1, anak tetangga 1. Tapi jelaskan kepada istri, Pak. Kalau nggak dijelaskan jadi fitnah lagi. Istri kan suka curiga, Pak. Saya beli mainan itu banyak anak dia juga kan parahnya. Ini matanya rupanya. Oh, udah masa setan main. Ini pengajian dari Sulaiman tadi deh. Suruh beli 2. Intinya apa? Kita tidak perlu jadi orang jahat. Ya, jadi orang baik. Kita putar musik keras-keras, mau soal korek lu heboh kemarin kan, zalim gak itu, Pak? Zalim. Mungkin orang diam nggak ngelawan, tapi ada orang tersakiti telinganya, ada keresahan jantung gara-gara sound kita terlalu keras. Bahkan nih Pak, speaker masjid nih Pak, betul Pak. Saya kan tinggal di Bali, Pak. Tinggal di Bali. Itu maaf orang non Muslim pun dia punya alat tuh gede banget. Kalau bunyi sound itu kegedean, Pak, kita terganggu, Pak. Iya, maka di Mekah itu azan itu cuma masjid jami, Pak. Masjid-masjid yang sekitar itu cuma naik dalam untuk azan. Itu harusnya Allah, itu sementara yang mendengarkan tuli semua. Iya, orang-orang mukmin yang masjid kosong masjidnya. Azan masjid kiri kanan depan belakang. Padahal orang yang beriman, Pak, maaf, enggak perlu di-speakerin, Pak. Orang yang betul-betul cinta sama Allah, sebelum azan pasti sudah duduk di masjid. Ya, kata guru saya apa? Azan itu dikumandangkan untuk memanggil orang-orang lalai, untuk memanggil para pencinta dunia. Sudah waktunya sholat, dia masih di pasar, dia masih di kantor, dia masih meeting, dia masih di sawah. Maka diteriakin pakai speaker. Di zaman Nabi kan ada speaker ya. Itu gunanya, Pak. Tapi orang yang rindu sama Allah, dia tiap sebentar bila azan. Dia jam ini. Oh, ntar lagi ini udah jam 12:10 nih azan zuhur nih. Berarti aku kalau mau naik Grab jangan sekarang di jalan. Diatur. Nah, maka hati sekalian untuk bisa mengamalkan agama dengan sempurna, kita harus memiliki iman yang sempurna. Iman tanpa ada kesyirikan sedikit pun kepada Allah. Bapak Ibu tahu nggak orang musyrik itu siapa? Bukan orang tidak percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah, namun dia sekutukan Allah. Contoh, ada orang ngomong gini, aku yakin Pak, yang memberi rezeki itu Allah. Tapi kan harus kerja dulu. Ini perkataan boleh nggak Ustaz? Oh, Ustaz, boleh nggak? Allah yang memberi rezeki, tapi harus bekerja. Nampaknya biasa-biasa saja kalimat itu, tapi kalimatnya ada kesyirikan di dalamnya. Kalau kita tahu saja, kita sedang menghina Allah, Pak. Seakan-akan Allah tidak bisa memberi rezeki tanpa bekerja. Allah yang menyembuhkan, titik. Selain Allah tidak bisa menyembuhkan. Tidak ada yang dilanjutkan. Allah yang menyembuhkan, tapi kan harus berobat dulu. Allah berkuasa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Itu maksud la ilaha illallah. Itu maksudnya. Lah, kenapa kita berobat? Karena berobat itu sunnah Rasulullah. Ada nggak hubungannya pekerjaan dengan rezeki? Nggak ada. Pekerjaan itu perintah Allah, rezeki itu urusan Allah. Kalau ada hubungannya pekerjaan dengan rezeki itu orang yang kerja keras, orang yang mati-mati bekerja duitnya banyak. Ya. Ada orang cuma tanda tangan, Pak,
kelilingan masuk. Bisa dia tidur keliling dunia lagi. Ada orang udah pahala jadi kaki jadi kepala, siang jadi malam jadi siang, utang dia banyak. Ya. Angkat kepala yang banyak, tidur banyak, penting bicara-bicara ini. Jadi cara ngomong yang benar bagaimana? Allah yang memberi rezeki, selain Allah tidak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Kenapa kita bekerja? Karena ini adalah ibadah. Siapa yang bekerja mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya, lalu dia mati di perjalanan, Pak, maka dia dicatat sebagai orang yang mati syahid. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, Pak. Jadi Bapak ke sini jangan lihat cari duit, Pak, lihat mencari ridho Allah. Duit masa orang duduk di rumah duitnya banyak. Merantau dari Sumatera pergi ke Jakarta dengan keyakinan Jakarta bisa ngasih rezeki yang banyak. Syirik itu berbahaya itu, Pak. Di kampung saya banyak orang kaya, Pak, nggak berantem. Bahkan orang kampung saya di Jakarta banyak gembel banyak gitu. Jadi yang memberi rezeki itu Allah. Kenapa kita bekerja? Bekerja adalah perintah Allah, adalah sunnah Rasulullah. Adakah semuanya? Tidak. Dengan rezeki. Kadang orang kerja sedikit, dapatnya banyak. Kadang orang kerja banyak, dapatnya sedikit. Kadang orang nggak kerja sama sekali, dapat gitu. Kadang orang kerja mati-matian, nggak dapat apa-apa. Bahkan minus utangnya. La ilaha illallah. Maka orang kalau berharap kepada makhluk dia pasti kecewa. La natrukal asbab walakin natruk al-yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan pekerjaan, tapi meninggalkan keyakinan kepada pekerjaan. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, disiplin kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Ini kerja di kopnya muamalah. Adinu muamalah. Bapak udah kontrak nih sama perusahaan, datang jam 8, Bapak datang jam 9. Gimana? Atau disuruh kerja, mungkin tahu tidur-tiduran aja. Bahkan waktu jam kerja digunakan untuk hal-hal lain perkara agama jadi masalah. Waktu kerja malah sholat 2 terus 10 rakaat di sholat. Sementara kerja ada dealing gitu. Nah, itulah agama. Maka Allah melarang kita untuk berbuat saleh. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku kata Allah. Ya, kullukum dhalun. Kalian semua tersesat illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang kuberikan hidayah. Fastahduni ahdikum, mintalah hidayah kepadaku, pasti aku beri hidayah. Meskipun anaknya Nabi, istrinya Nabi, pamannya Nabi, ya, orang tuanya Nabi, kalau tidak mau hidayah Allah bagi. Allah gak kasih, Allah gak perlu kita. Kita yang perlu. Tapi meskipun tadinya dia seorang pembunuh, pemabuk, penjudi, pelaku maksiat, tapi ketika di hatinya ada tolak, ada keinginan untuk dapat hidayah, dia berjalan menuju Allah, Allah berharap menghampiri dia. Sehingga Umar bin Khattab hadirin sekalian datang mengurus pedang membunuh Rasulullah SAW. Ternyata Allah berikan hidayah. Ketika dia ada keinginan melihat apa yang di tangan anak adiknya Fatimah, apa yang kau pegang? Dikata Umar, kau najis. Ini kalamullah, ini Al-Quran. Dibaca surat Toha. Lihat, kasih lihat. Nggak bisa, kau bersihkan diri dulu. Akhirnya sudah Umar mandi, Pak. Karena yang pengen lihat Al-Quran, Allah beri hidayah ke sana. Jadi kalau orang nggak pengen dapat hidayah, Allah nggak perlu kita. Seandainya seluruh manusia beriman, bertakwa seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti nabi-nabi semua, seluruh manusia, tak satu pun kafir, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit. Begitu juga sebaliknya, seandainya manusia semua jahat seperti Fir'aun, seperti Abu Jahal, semua zalim semua kafir semua, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit. Allah tanpa kita tetap Allah yang maha mulia, tapi kita tanpa Allah sampah. Nanti manusia itu kalau nggak beriman, Pak, derajatnya lebih hina dari binatang. Siapa yang Allah yang bilang? Kalau beriman lebih mulia dari malaikat, 2 derajat manusia. Beriman lebih mulia dari malaikat, tidak beriman lebih hina dari binatang. Halalkan segala cara, halal haram antar maksiat hari-hari itu tidak. Jadi orang tanya, buat apa Allah ciptakan neraka itu, Ustaz? Buat kamu, buat saya, buat kita semua. Kalau kita zalim, kalau kita tidak bertaubat dengan dosa-dosa kita, surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk para pendosa. Surga untuk pendosa yang malu akan dosa-dosanya dan bertaubat, menangis minta ampun kepada Allah. Sementara neraka untuk pendosa yang sombong akan dosa. Bapak pernah lihat orang pelaku maksiat bangga nggak? Dulu juga sempat hidup di dunia gelap juga. Habis maksiat, besok cerita ke teman-teman. Oh semalam bro,
Ganti bro, habis berzina bangga-banggain, habis mabuk bangga, habis mukulin orang itu mau tonjok. Itu soal nggak boleh pak, penyakit jauh. Untuk apa diciptakan jahanam itu? Untuk orang-orang jahat itu. Saya pernah bawa mobil dibalik, masih roket, masih metal. Ada kunjungan kerja dari satu daerah pak, anggota dewan. Saya kan nyetirnya keliling ke Ubud kemana-mana. Saya dengar obrolan mereka, berbangga-bangga dengan jumlah korupsi. Nah, ini dapat lagi sekian nih. Kata wartawan yang diajakkan, omba-omba aja bos. Kalau nggak buat tulis besok nih, aman bro. Ketawa tuh satu mobil pak, habis mencuri. Dalam kemudian terdengar berita masuk penjara berjamaah. Tadi ini orang sholat berjamaah nggak mau, akhirnya mati berjamaah. Akhirnya masuk penjara berjamaah. Nah, jadi hadirin sekalian, perkara yang paling penting perkara hidayah ini. Mau dapat hidayah, minta sama Allah. Kata Allah, aku pasti beri hidayah. Fastahduni ahdikum, minta hidayah kepada aku berikan hidayah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'ilun, kalian semua lapar, illa man an'amtu, kecuali orang-orang aku berikan makanan. Fastaghfiruni, aku minta makan kepada aku, pasti kasih makan. Ya ibadi, kullukum 'arim, kalian semua bertelanjang, illa man kasautu, kecuali orang-orang aku berikan pakaian. Fastaghfiruni uksikum, mintalah pakaian kepada aku, pasti aku beri pakaian, pasti. Ya ibadi, ini yang paling ajib kata-kata Allah di hadis ini hadirin. Innakum tukhti'una bil-laila wan-nahar. Aku tahu kata Allah, kalian semua berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Akulah yang mengampunkan seluruh dosa-dosa itu. Fastaghfiruni, minta ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku ampuni. Jadi orang-orang pelaku maksiat Pak, kalau mereka bertaubat, minta ampun kepada Allah, istighfar, bukan hanya ampunan yang Allah berikan, tapi apa? Kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai orang-orang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirina, dan mencintai orang yang mensucikan diri. Maaf, bukan orang suci, orang yang mensucikan diri. Terus gimana cara supaya diampunkan Allah? Kalau bapak, kalau saya, kalau kita mengambil haknya orang, kembalikan hak orang itu. Berat Pak kalau korupsi. Kalau korupsi 250 juta orang harus memaafkan kita. Ini pejabat-pejabat yang mencuri uang rakyat, ini bahaya di akhirat, betul-betul bahaya. Betul-betul bahaya. Jadi Pak, nggak apa-apa kita di dunia ini nggak jadi apa-apa Pak, benar Pak. Jadi kesek kaki orang pun nggak apa-apa. Disuruh orang lain, kau boleh kasih pada siapa bos? Asal nanti Allah ridho dan mati masuk surga nggak apa-apa. Saya mau tanya Bapak, jawab yang benar Pak. Bapak mau jadi orang paling kaya di dunia? Mau. Tapi masuk surga? Mau ya? Atau sebaliknya, jadi orang paling miskin masuk neraka mau? Atau saya coba ubah bertanya, Bapak jadi orang paling kaya, tapi masuk neraka mau nggak? Mikir. Atau jadi orang paling miskin, tapi masuk surga? Nggak apa-apa. Yang penting itu surga. Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Aku pastikan kata Rasulullah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dunia ini semua main-main aja. Fata morgana. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kemiskinan di dunia bukanlah kemiskinan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini semua bisa dibeli. Dengan uang, tipu-tipu, yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Saya kan rajin dakwah kepada penjara-penjara, di Nusa Kambangan, kemana-mana keliling. Banyak orang-orang baik di dalam penjara. Banyak orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang kena fitnah di dalam penjara. Betul kan? Nah, kita yang nggak ketangkap ini bukan berarti kita suci. Siapa saja bisa seketika di dunia ini diuji oleh Allah. Maka dikatakan hadirin sekalian, kehidupan di dunia yang diciptakan oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Sengaja aku menciptakan kematian di kehidupan untuk apa? Allah ingin tahu siapa yang pantas untuk dicintai, siapa yang tidak. Siapa yang layak dimuliakan di surga, siapa yang tidak pantas masuk dalam surga. Siapa yang paling ahsan amalnya. Jadi kekayaan ini apa? Bukan kemuliaan, kekayaan itu ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Sepakat insyaallah Pak ya. Mulai hari ini Pak kita jadi
Kita nggak tahu kapan Allah panggil kita nih. Kalau mau tulis, tulislah yang baik-baik. Kalau mau dengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau mau melihat, lihatlah yang baik-baik. Allah beri kita dua mata. Satu mata senantiasa melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Itu diajarkan Nabi. Bukan tajassus mencari-cari keburukan orang, kemudian menyebarkan keburukan orang. Orang baik itu kalau dilihat kebaikan orang, dia sebarkan kebaikan. Kalau dia lihat keburukan orang, ditutupin. Ya. Sebagian kita enggak mencari-cari keburukan. Berapa itu? Anaknya senangnya. Siapa yang suka menutup aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, Allahu Akbar, yang menutup aib kita, jangankan anak istri kita, jangankan manusia teman-teman kita semua, malaikat tidak tahu aib kita. Nanti di akhirat malaikat heran, ya Allah kau punya aib, ya Allah kau punya dosa ya. Bukan tak punya dosa, banyak dosa dia, tapi karena di dunia dia menjaga lisannya dari membuka aib orang, Allah telah menutup aibnya sehingga dia akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Tapi orang yang suka membuka aib orang, Allah akan buka aibnya dunia dan akhirat, bahkan dia akan permalukan di rumahnya sendiri. Maka stop ghibah, stop fitnah. Cukuplah aib-aib dosa-dosa, kata Rasulullah, menghentikan lisan untuk bicarakan dosa orang lain. Di dalam Islam ibu-ibu membicarakan dosa orang itu dosanya lebih besar daripada dosa orang. Membicarakan dosa orang, dosanya lebih besar daripada dosa orang. Ya, hati-hati Pak. Karena Ramadan ini kita ini masya Allah menjaga makanan masuk ke mulut kita, jangan sampai merusak, jangan sampai puasa kita. Tapi kadang-kadang yang keluar dari mulut nggak dijaga. Padahal yang masuk ke dalam mulut dibandingkan dengan yang keluar dari mulut itu kadang-kadang yang keluar itu lebih berbahaya. Kalau kita salah masuk makanan paling yang sakit perut kita, tapi kalau salah ngomong Pak, yang sakit hati orang. Nah, Allah tak akan mengampunkan kita sebelum orang yang kita zalimin itu memaafkan kita. Bapak Ibu harus tahu, hati seorang mukmin lebih berharga dari Ka'bah. Hati seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang sengaja melukai hati saudara muslimnya, dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Jadi Pak, hati manusia baitullah, ma fi qalbi ghairullah. Jadi hati yang betul itu Pak, hati yang penuh dengan iman. Iman itu letaknya bukan di lisan. Iman itu letaknya di hati. Mudah mengatakan saya beriman, tapi hati tidak, bahaya, munafikin. Ya. Iman yang masuk ke dalam hati sama seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol, tidak ada kekuatan, no power. Maka 60 tahun, 70 tahun di dunia, mari kita berikhtiar, mari kita berjuang bersama memasukkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ke dalam hati kita, sehingga ketika ada ma'iyatullah, ada kebersamaan dengan Allah, tak ada satu orang pun yang bisa beri manfaat dan mudarat kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin udah jam 1 nih, saya lihat bapak-bapak udah mulai gelisah, ada meeting, mungkin ada pekerjaan ya. Ya, intinya apa? Ini 3 menit lagi ya. Kesimpulannya apa? Yang pertama, ciri-ciri orang baik dalam pandangan Allah, hatinya terbebas dari kesyirikan. Paham ya? Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah SAW. Mari kita amalkan sunnah semampunya, bukan semaunya. Minimal Pak makan minum tangan kanan Pak. Buang air kecil, jongkok, usahakan. Orang kalau berdiri pipisnya, maaf ya, itu kemungkinan besar ada najis di celananya. Kalau najis di celana kita ada, Pak, wudu kita nggak sempurna. Kalau wudu kita nggak sempurna, sholat kita nggak bisa khusyuk, nggak diterima. Kalau sholat kita masa pun bisa rusak. Hanya gara-gara pipisnya. Maka mulai perbaikan diri kita dari hal yang paling kecil sekarang juga. Ya, dari minum tangan kiri ke tangan kanan, dari pipis nomor 1 ya. Kalau bahasa internasional, buang kecil 1, buang besar 2. Satunya berdiri, dan berdiri ke jongkok. Kemudian hadirin sekalian, amalkan sunnah semampunya, ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi. Ya. Dulu sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita banyak orang kita zaman meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Kalau kita bilang bang ini sunnah, itu kan sunnah. Kenapa bukan sunnah? Pada Nabi berjanji, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa mencintai aku bersama-sama dengan aku di dalam surga. Jadi menghidupkan sunnah ini bukti cinta. Maaf Pak, orang mungkin bertanya-tanya kenapa tidak Sulaiman pakai sorban, pakai tongkat, pakai gamis di semua. Ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Dulu waktu saya terkesima, terpukau oleh Metallica, saya tiru gayanya semua. Saya orang gampang takdir pada Ustaz.
Dan mau takjub. Ketika saya mendengar tentang Rasulullah, ya Allah saya pengen seperti Nabi. Gimana caranya? Meniru akhlak Nabi mungkin berat, Pak. Meniru ilmu Nabi nggak begitu kejar. Ibarat Nabi pegang-pegang aduh berat. Yang paling mudah meniru pakai Nabi. Oh ya, oke lah. Saya tanya sama Ustaz, bagaimana Nabi? Nabi pakai sorban apa warna yang pernah dipakai? Hitam, warna hijau, warna merah marun, warna putih, saya beri semua. Kok bisa? Ngapain begitu? Pengen masuk surga. Pengen masuk surga. Mudah-mudahan dengan amal yang sedikit ini Allah terima. Amin ya. Doakan saya istiqomah dan sekalian ya. Saya doakan juga bapak mulai minimal ada satu sunnah Nabi di tubuh kita sehingga orang mengenali kita sebagai orang muslim. Sehingga kita mati nanti kita dibangkitkan di kubur, dibangkitkan di masyarakat. Rasulullah mengenali kita daripada sunnah-sunnah yang kita hidupkan. Nah, lalu sholat diperbaiki, laki-laki di masjid berjamaah 5 waktu depan azan dikumandangkan, perempuan boleh di masjid. Ya, saf terbaik wanita di paling belakang. Maka dan yang lebih baik lagi di mihrabnya, di dalam kamar di pojok-pojok tempat tidurnya. Nah, itu tempat terbaik buat perempuan. Kalau bapak ke masjid hari-hari, pastikan istri kita juga sudah duduk di atas sejadah. Saya kalau mau ke masjid, saya bilang sama anak istri, 5 menit lagi azan, bentang sejadah kalian duduk. Azan berkumandang, habis azan kalian sholat. Karena banyak laki-laki rajin sholat di masjid, istrinya sholat dibiarkan. Tidak pernah dicek, tidak pernah ditanya. Ya kamu udah sholat dulu, pernah nggak tanya? Bapak pernah nggak nelfon istri? Sudah sholat zuhur belum saya? Pernah? Cuma tanya, pernah duduk depan istri tanya, coba kau baca Al-Fatihah saya. Kalau nggak betul bacaan Al-Fatihah istri kita nggak sah sholat istri kita. Dosa dia nggak ada jadi kita sampai mati dia, Pak. Bahaya dia. Nah, maka ta'lim rumah dihidupkan, ya. Kemudian hadirin muliakan para ulama, bahasa bisa dengan zikrullah, jangan sampai ada kesombongan sedikit pun di hati. Lalu ikhlas dan yang terakhir banyak-banyak zikrullah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di atas mati, yang bersadar mati semua gitu. Baik, mungkin itu saja. Dan jam 1 pas jam 1.00 Pak Topik on time ya. Ini kita orang TV harus on time, detik per detik ya. Masya Allah. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya silakan. Silakan yang mau bertanya. Masya Allah. Tabarakallah. Sebentar lagi. Ya, sebelum beri silakan ada yang bertanya. Udah paham semua namanya Ustaz? Udah paham. Saya lihat di wajah-wajah ini udah paham semua ya. Wajah romantis. Nggak usah tanya-tanya ya. Baik. Yang penting hadirin, satu terakhir, siapa yang belajar dengan mendengarkan saja dia akan lupa. Siapa yang belajar dengan melihat dia akan ingat, dan siapa yang belajar dengan mengamalkan dia akan paham. Jadi apa yang Bapak Ibu dengar tadi, mudah-mudahan bisa diamalkan dan disampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kalau bisa pergi jauh-jauh, pergilah jauh-jauh ke Amerika, ke Eropa, ke Rusia. Kalau nggak bisa dekat-dekat saja. Kalau nggak bisa lama-lama, sebentar-sebentar saja. Yang penting apa yang kita diamanahkan oleh Allah Taala itu diamalkan dan disampaikan. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah SAW, tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Tabligh dengan ta'lim harus dibuat. Apa bedanya? Ada yang tahu Pak? Tabligh dengan ta'lim. Tabligh itu bicara agama di luar masjid. Di luar masjid kepada siapa? Kepada orang yang tidak berminat dengan agama. Ta'lim bicara agama kepada orang-orang soleh dan solehah di dalam masjid. Ini ta'lim. Nah, banyak orang hanya sibuk di ta'lim, mesti berhenti. Orang mabuk dia biarkan, diskotik dia biarkan semua. Cuma pikirkan bagaimana diskotik semuanya di masjid, semuanya di pesantren. Bisa terjadi Pak kalau kita pikirkan, kita berusaha. Insyaallah ya. Nah, bapak-bapak semua, setelah kita belajar, kita terblikkan, kita dakwakan agama ini sampai ke ujung-ujung dunia dan kita mati dalam dakwah. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dewi Sulaiman atas ilmunya. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan mulai dari kecil dan seterusnya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan pada zuhur besok hari Selasa tanggal 4 akan sampaikan Ustaz